Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan soleha ibu-ibu guru SD Negeri Pak itu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syaikhil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman dan Islam kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan ikhlas, dengan sabar untuk mendidik anak-anak kita. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun ibu kumpulkan di sini, ibu akan yaitu menjelaskan yaitu pengelolaan kinerja. Praktik kinerja, tahap pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Target perilaku yang diobservasi adalah atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Aktivitas kegiatan komunikasi belajar adalah upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas, yaitu komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Perilaku yang dianjurkan adalah memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Menyusun informasi dengan urutan yang logis dan mudah diikuti. Menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Perilaku yang dihindari adalah menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu teknis atau jargon tanpa penjelasan yang mudah dipahami, menyampaikan informasi secara acak atau tanpa struktur yang jelas, menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar sebatas dari sudut pandang regulasi dan kepentingan satuan pendidikan. Kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Perilaku yang dianjurkan melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan kepentingan komunitas belajar. Menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti seperti melalui grafik, tabel atau infografis. Menunjukkan cerita praktik baik sebagai bukti efektivitas komunitas belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Perilaku yang dihindari itu menganalisis data dengan cara yang tidak tepat atau tidak mendukung kepentingan komunitas belajar. Selanjutnya, membanjiri audiens dengan terlalu banyak data atau informasi teknik yang sulit dipahami. Menunjukkan praktik baik yang tidak relevan dengan peran komunitas belajar dalam peningkatan komunitas pembelajaran. Kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian,
interaksi dan respon aktif. Perilaku yang dianjurkan mengajukan pertanyaan, merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif audiens, menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar, pertanyaan, mendorong dialog dua arah, menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audiens seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Perilaku yang dihindari: berbicara tanpa henti, tanpa memberikan kesempatan bagi audiens untuk berinteraksi atau merespon, tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal non-verbal dari audiens yang mungkin menunjukkan kebosanan atau kebingungan, tidak menyertakan aktivitas interaktif seperti polling, diskusi kelompok, atau aktivitas partisipasi lainnya. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidikan dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama atau tidak terisolasi, pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian. Pendidikan bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Proses belajar dalam komunitas belajar yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar itu adalah pembelajaran peserta didik. Dua, memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Tiga, serta berorientasi pada data hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar juga adalah terletak dalam surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4263/B/HK 0,40,1/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Ya, optimalisasi komunitas belajar. 1. Komunitas belajar dalam sekolah. 2. Komunitas belajar antar sekolah. 3. Komunitas belajar secara daring yang tersedia di PMM
Plafon Merdeka Mengajar. Komunitas belajar di satuan pendidik, ya, SK-nya itu ya. Ini SK, yaitu SK Komunitas Belajar Satuan Pendidikan di SD Negeri 14 Lawang Kidul. Ini komunitasnya, SK-nya. Komunitas belajar di satuan pendidik itu adalah bernama Burjo, ya. Apa singkatan Burjo? Yaitu belajar untuk rencana jadi optimal. Itulah komunitas kita, ya. Ada forum yang komunitas belajar kita yang namanya Burjo. Komunitas belajar di satuan pendidik, ya, ini yang di kelas, ya, ini sampelnya kelas, ini rapat, ini apa, supervisi sama guru, supervisi kelas. Komunitas belajar di PMM. Komunitas belajar daring merupakan komunitas yang berdata secara virtual yang ada di menu komunitas di Plafon Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berinformasi tanpa batasan jarak di Plafon Merdeka Mengajar. PMM mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar berbagai praktik baik yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Komunitas belajar di PMM. Syarat dan ketentuan pendaftaran komunitas belajar. 1. Memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. 2. Memiliki pertemuan rutin, dapat secara daring atau luring, untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan diri guru. 3. Memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Komunitas belajar di PPM, pengurus atau penggerak komunitas belajar dengan kriteria sebagai berikut. 1. Aktif menjadi bagian dari komunitas. 2. Aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. 3. Memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar. 4. Sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. 5. Berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. 6. Mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka hingga aksi nyata sebagai syarat mendaftarkan komunitas. 7. Mengerjakan pelatihan mandiri pada topik perencanaan pembelajaran sebagai syarat membuat webinar. Nah, komunitas belajar SD 14 Lawang Kidul adalah Burjo, yaitu belajar untuk rencana jadi optimal di platform Merdeka Mengajar. Ini SK-nya ya. Ya, ini komunitasnya dari PMM, dari Nah,
Komunitas belajar merupakan transportasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk dapat tumbuh bersama dalam mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Melalui komunitas belajar terjadi kolaborasi dan komitmen bersama antar guru yang berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dalam saya memaparkan tadi, ada yang perlu bertanya Ibu? Boleh? Jadi, tanya Ibu. Jadi saya mau tanya, apakah dalam komunitas belajar itu hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran atau kendala dalam setiap situasi di sekolah, misalnya perilaku peserta didik yang negatif, itu juga dibahas di komunitas belajar? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kita isi dulu satu. Yang mau bertanya lagi ada? Wali? Baik, komunitas belajar ini bukan semata-mata untuk membahas tentang pelajaran, tetapi membahas semua yang kita temukan dalam kita mengajar atau mendidik kesehariannya. Misalnya tingkah laku anak, ya, pribadi anak, misalnya ada yang anak yang kurang baik, tadi maksudnya kurang baik perilakunya itu. Ada kadang kita tidak suruh buka HP diam-diam dia ya buka YouTube yang tidak bagus lah, ya, itu boleh dipecahkan di dalam komunitas belajar. Atau ada anak misalnya kesehariannya itu sudah diajari baca, sudah diajari, tapi tidak bisa baca. Nah, itu mungkin ada yang lain dulu tadi kita masukkan ke dalam komunitas. Ada pendapatnya mungkin dengan caranya yang berbeda dengan cara kita ngajar, ya, dengan cara si A ngajarnya ini, si B ngajarnya ini. Kita kolaborasi, itulah hasil komunitas tadi, untuk mengkolaborasi hasil yang kita dapat di keseharian itu, ya. Misalnya apa kita dalam seminggu ada pertemuan dari guru, misalnya kelas 1, dulu kelas 2, pas kita ada waktu setelah pulang sekolah, kita sama jam kita komunitas kita atau kita kumpul, ya, kita kumpul untuk memecahkan masalah itu. Atau boleh juga di komunitas kita ini kita cari yang hal-hal yang baru seperti kita mengkolaborasikan antar pengajar sama pemain, ya, terus antar kesehariannya kita kolaborasi. Wali muridnya kita tanya juga, misalnya ada anak, salah satunya misalnya anak itu biasanya ranking terus, atau bukan ranking, dia terbesar dalam kelas itu, tetapi dalam beberapa minggu ini dia itu nilainya selalu kecil, tidak bergairah untuk sekolah. Kita panggil anak itu secara diam-diam, ya. Terus ada permasalahannya, misalnya masalah apa, atau masalah sekolah, atau masalah keluarga. Terus kita panggil orang tuanya. Nah, setelah misalnya orang tuanya masih belum datang, kita kompromikan dulu di dalam forum kita, ya, untuk pemecahan masalah. Jadi intinya komunitas belajar kita itu tidak mengadakan kumpul untuk memecahkan masalah saja, tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SD Negeri 14 Rampung, ya. Jadi tidak harus pelajaran, tidak kita baru di komunitas, tapi tentang anak didik kita. Yang intinya kita akan membangun anak-anak bangsa dengan
akhlak yang mulia, baik itu dengan akademiknya yang cemerlang, ya, supaya kita ya sebagai pendidik merasakan berhasil ini ya hal ini. Karena kalau kita sendiri yang memegang anak itu tidak bisa, sudah kita cara A sudah, cara B sudah, cara C sudah, masih tidak bisa, itu saya kalah ya. Jadi kita kerjakan sama itu ya Bu Rizky ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu anggap jelas semuanya karena ya yakin karena lebih pintarlah ibu gurunya karena banyak yang muda berdaya, yang muda yang berkreasi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.